Perampok kuburan ini serakah akan kekayaan. Saat tengah malam, mereka menggali sebuah kuburan. Saat sudah menggali setengah, kemudian terlihat pola aneh di peti mati ini. Cui meminta untuk menghentikan penggaliannya, tapi bosnya memaksa untuk melanjutkannya, karena mungkin ada banyak harta karun dalam peti ini. Bos meminta untuk melepas tutup peti tersebut. Namun para penggali tidak ada yang berani membukanya. Bos ini memarahi para penggali. Dia mengambil sekop, lalu membuka peti itu menggunakan sekop. Saat peti sudah terbuka sedikit, tanah di sekitar peti tiba-tiba bergetar. Asap hitam muncul dari dalam peti. Setelah itu tiba-tiba muncul seekor naga. Naga itu terbang langsung ke atas langit. Penggali yang melihat naga itu takut, sampai buang air kecil di celana. Dia menyarankan untuk pergi dari sini. Bos yang rakus akan harta, penasaran dengan isi dari peti tersebut. Saat dia akan melihat isi dari peti itu, seseorang yang aneh menariknya ke dalam peti itu. Setelah beberapa saat, pria itu keluar dari peti mati, lalu pulang ke rumahnya. Sang istri melihat suaminya pulang terlambat. Dia memintanya untuk segera mandi. Tapi saat dia melihat wajah suaminya, dia terkejut. Sosok suaminya kini seperti zombie. Pria itu bergegas menggigit istrinya. Gadis ini terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika dia melihat melalui celah di pintu, dia pikir orang tuanya sedang bercinta. Namun saat ayahnya berbalik, dia terkejut karena wajah ayahnya seperti zombie. Lalu gadis ini bergegas melarikan diri. Setengah jam kemudian, si ibu tiba-tiba bangun. Kini suami dan istri itu telah menjadi zombie. Mereka berjalan di halaman, dan gadis ini bersembunyi sambil menutup mulutnya. Pendekar Dao bersiap untuk membunuh penyihir. Dia meminum anggur dan disemprotkan pada pedangnya. Penyihir itu menoleh, membuat pendekar itu terkejut. Dia tidak pernah gemetar seperti ini sebelumnya. Namun saat pendekar itu akan menebas, penyihir itu mematahkan rantai dan menangkis tebasan. Penyihir itu kini telah bangkit, lalu menyerah pendekar Dao. Pendekar Dao mampu mengatasi serangan dari penyihir. Muridnya buru-buru menarik rantainya. Namun saat pendekar Dao akan menebasnya, penyihir tersebut mengeluarkan kelabang dari mulutnya. Kemudian penyihir kembali bangun, dan mencakar tangan pendekar Dao. Tapi jari penyihir itu terluka. Pendekar Dao menyadari sesuatu. Dia segera mengambil pedang, lalu melumuri pedang tersebut dengan darahnya. Penyihir bergegas untuk kabur. Namun pendekar Dao melemparkan pedang tersebut, dan langsung memenggal kepalanya. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Kini penyihir itu telah ditumbangkan. Malam itu, pendekar Dao menggantung kepala penyihir di gerbang kota, supaya semua orang tahu bahwa penyihir kini sudah tiada. Tapi tidak disangka, penyihir itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Pendekar Dao tak kenal takut. Dia bersiap untuk bertarung kembali dengan penyihir. 4 peti mati tiba-tiba muncul, dan keluarlah para pendekar zombie. Namun pendekar itu tak gentar. Dia bersiap untuk melawan mereka semua, dan pertarungan mereka pun dimulai. Di cerita selanjutnya, memperlihatkan seorang jenderal. Dia sedang menonton sebuah pertunjukan. Jenderal tersebut terpesona oleh kecantikan gadis tersebut. Gadis itu mendapat tepuk tangan dari banyak penonton. Saat pertunjukan sudah usai, mereka sedang mengemasi alat peraga, dan bersiap untuk pulang. Pemimpin delegasi datang. Mereka akan memberikan sebuah hadiah kepada gadis ini. Gadis ini senang dia akan mendapat hadiah, karena jenderal menyukai pertunjukannya. Dia menghadiahimu 100 tembaga laut. Kemudian gadis ini mengikuti mereka untuk mendapatkan hadiah. Gadis ini sangat polos. Dia pikir jenderal itu orang yang baik. Namun semua ini hanyalah perangkap. Mereka membawa gadis ini ke sebuah ruangan. Mereka mengatakan padanya untuk menunggu sebentar. Gadis ini melihat tempat tidur besar, dan 2 gelas anggur di atas meja. Dia tiba-tiba merasa curiga, mengingat ekspresi 2 pelayan tadi. Namun dia terlambat menyadarinya, pintunya sudah dikunci di luar. Jenderal muncul dari sudut gelap. Dia berkata sudah lama menunggu. Gadis ini terkejut, ternyata kini dia sedang berada di kamar jenderal. Jenderal itu bergegas memaksanya untuk bercinta. Tapi gadis ini menolaknya, langsung lari dan ambil botol anggur. Kini jenderal tak bisa berbuat banyak. Jenderal itu mengancam gadis untuk tidak memecahkan botol, karena harga botol itu sangat mahal. Tapi gadis ini menolak menyimpan botol. Kemudian jenderal tersebut mengeluarkan sebuah pistol, dengan paksa mengambil botol anggur tersebut. Kemudian jenderal itu membuka jasnya.
Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.